وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardhu Subuh di Masjid Agung Kota Binjai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita artinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada-Nya. Tak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada satu pun yang kita anggap keburukan kecuali itu adalah kebaikan yang Allah izinkan terjadi. Bagian dari bagaimana cara Allah mendidik kita semua. Salawat barakat salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut baginda, bukan hanya istiqamah dalam menjalankan sunnahnya, tapi juga beruntung mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak nantinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hamba-Nya, Allah menjadikan beberapa waktu dan tempat memiliki keistimewaan. Tempat-tempat dan waktu ini digilir dalam kehidupan kita. Walaupun pada hakikatnya semua waktu datang dari Allah, tapi sebagian waktu hendaknya dimanfaatkan oleh setiap orang-orang yang beriman dalam rangka ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Berbicara tentang bulan Rajab yang kita sudah memasuki hari pertama dari bulan ini, tentunya bulan ini bulan yang begitu istimewa. Dan ini bisa kita lihat dari penamaan bulan ini dengan beberapa nama yang dikenal dalam literatur Islam. Yang pertama, bulan Rajab disebut dengan Rajab. Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus dalam bahasa Arab, kata Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, mengagungkan. Jadi makna kata Rajab saja sudah mengisyaratkan kepada kita apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap bulan ini. Kita perlu mengunggahkannya. Dengan cara apa? Tentunya dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Selain dinamakan dengan Rajab, bulan Rajab ini juga dinamakan bulan Rajab. Rajab artinya melempar. Ketika kita berangkat haji, di antara kewajiban yang kita kerjakan adalah melempar jemaah. Bahkan bagian dari melempar jemaah adalah rukun haji. Rajab, karena bulan ini mengisyaratkan bagaimana jin syaitan ini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala kutuk, tapi dilempar pada bulan ini. Bagaimana kita perlu mengupayakan kesucian jiwa pada diri kita semua, apalagi kalau kita lihat bagaimana bulan ini adalah bulan yang menjadi pembuka serangkaian bulan-bulan istimewa lain yang ada dalam kalender Islam. Cerita Rajab berarti kita akan bercerita tentang 5 bulan yang begitu memiliki kemuliaan, begitu memiliki fadilah. Cerita Rajab berarti setelahnya cerita Syaban. Cerita Rajab berarti kita makin merasa dekat dengan Ramadan. Cerita Rajab berarti cerita tentang bulan Syawal. Cerita Rajab menjadi pembuka bulan haji Zulhijjah.
Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Maka dari itu tentunya bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita setiap kali sudah masuk bulan Rajab, doa yang tak pernah lekang untuk terus dibacakan Nabi, mengingatkan kita akan datangnya momen-momen istimewa setelahnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak ada orang yang beriman kecuali berharap kalaupun dia harus mengakhiri kehidupan sebaik-baiknya momen ketika nyawa kita dicabut di bulan Ramadan, bulan yang disebut Sayyidul Syuhur. Namun sebagaimana yang disebutkan para ulama kita, kalaupun tak berkesempatan, minimal seorang meninggal dunia kembali kepada Allah di bulan baik, terkhusus juga bulan Rajab di antaranya. Para hadirin rahimahullah, bulan Rajab juga dinamakan dengan Syahrul Asad, bulan tuli. Kenapa disebut bulan ini dengan Syahrul Asad, bulan tuli? Dalam Quran ada ayat Sumum Bukmun Umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Karena bulan ini termasuk di antara 4 bulan haram dari 12 bulan dalam kalender Hijriah. Nah, apa kaitan Rajab dengan penamaannya dengan bulan tuli? Orang Arab itu sangat memuliakan bulan-bulan haram. Bahkan sebelum risalah Islam dibawa oleh Rasulullah. Kalau sudah masuk bulan haram, hobi kabilah-kabilah Arab itu biasanya suka perang. Bahkan perang antara kabilah disebabkan untuk urusan remeh-temeh. Dalam sejarah bangsa Arab itu ada perang yang disebabkan hanya gara-gara kambing satu kabilah terbunuh oleh kabilah lain. Perang berlangsung selama 15 tahun. Perang hanya gara-gara seekor kambing dari kabilah A dibunuh kabilah B. Tapi perang tersebut sesengit apapun, begitu masuk 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka semuanya sepakat untuk menjadikan 4 bulan ini bulan damai. Makanya dinamakan bulan Rajab dengan bulan tuli karena tidak terdengar pekikan pedang yang beradu di tengah masyarakat. Kita tahu dari 4 bulan haram, 3 bulan itu beriringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini datang beriringan satu sama lain. Satu-satunya bulan haram yang urutannya terpisah hanyalah bulan Rajab. Makanya dulu orang-orang Arab Jahiliyah sering mempermainkan bulan haram, khususnya bulan Rajab. Kalau mereka pengen perang, walaupun sudah masuk bulan Rajab, mereka bilang belum masuk Rajab, supaya memungkinkan untuk berperang. Inilah makna dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaman nasi ziyadatun fil kufri." Sesungguhnya memundur-mundur datangnya sebuah bulan, maksudnya bulan Rajab, itu adalah bentuk dari bertambahnya kekufuran dengan mempermainkan waktu dalam kehidupan masyarakat. Para hadirin jamaah rahimahullah, tentunya menjadi pertanyaan, setelah kita mengenal nama-nama dari bulan yang mulia ini, apa sebenarnya keistimewaan? Pertama tentunya karena bulan ini adalah bulan di antara bulan-bulan haram, maka sebagaimana disampaikan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Manazil Tanzil, beliau mengatakan al-amalus salih a'zamu fil ashhuril hurum kama takunu dhulmu a'zamu fi syuhurin fi ma siwa. Setiap amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram
memberikan pahala berlipat ganda melebihi dari setiap amal soleh yang kita kerjakan di luar bulan haram. Tapi ingat, setiap bentuk kezaliman yang dilakukan di bulan haram, maka dosanya pun berlipat ganda dibandingkan dengan segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman yang kita buat di luar bulan haram. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan emas. Satu sisi amal soleh itu terbuka untuk kita kerjakan, tapi di sisi lain kita diwanti-wanti jangan di bulan ini justru kita memperbanyak amal-amal kezaliman. Yang kedua, para hadirin, keistimewaan bulan Rajab ini bisa dilihat bagaimana bulan ini termasuk momen mustajabut dakwah, momen doa-doa terbaik perlu kita panjatkan. Karena Al-Imam Syafi'i, imam yang diberikan gelar Nasibus Sunnah, pembela sunnah Nabi, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um pernah mengatakan ada 5 malam. Setiap doa terbaik yang kita panjatkan tentunya tidak akan disia-siakan. Pertama apa? Lailatul Jumat, tiap malam Jumat. Di malam sebelum masuk waktu fajar, di malam Jumat. Lailatul Adha, malam besoknya hari raya Idul Fitri. Lailatul Fitr, malam besoknya hari raya Idul Fitri. Wa awwal lailin min syahr Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Jadi betapa istimewanya malam Jumat bertepatan juga dengan malam 1 Rajab. Kemudian yang terakhir wa lailah nisfi Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ini menunjukkan kepada kita, maka perbanyaklah doa-doa terbaik sepanjang bulan ini, bukan hanya malam pertama, ya. Dan Rasulullah SAW ketika melihat munculnya hilal bulan baru menunjukkan masuknya bulan Rajab, selalu beliau berdoa, Allahumma ahilu alaina bil amni wal iman was salamati wal ihsan wa rabbi wa Allah. Ya Allah, sambutlah kedatangan bulan ini dengan rasa aman dan bertambahnya keimanan, dengan keselamatan dan bertambahnya amal-amal kebaikan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara doa-doa yang masyhur dibacakan Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah, tentunya doa perlu kita sandingkan juga dengan memperbanyak istighfar. Karena sebaik-baiknya doa itu doa yang disandingkan dengan istighfar dan selawat. Maka wajar di bulan Rajab ini kita perlu banyak selawat kepada Rasulullah sebagai salah satu wujud booster agar doa-doa kita semakin kuat, mengetuk pintu langit. Sebagaimana Rasulullah juga sangat gemar membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, bulan Rajab juga adalah bulan pelatihan dalam menyambut kedatangan Ramadan. Fenomena yang selalu kita lihat di tengah masyarakat, bagaimana Ramadan begitu meriah di awal-awal saja. 3 hari pertama, seminggu pertama, masjid begitu membludak dengan jemaah. Tapi seketika masuk puncak Ramadan di 10 malam terakhir, justru kita lihat banyak saf-saf yang mulai kosong. Salah satu problematikanya adalah kita hanya menyiapkan Ramadan 1 hari sebelum datang Ramadan. Bagaimana Rasulullah membentuk karakter sahabat supaya punya ketahanan memakmurkan Ramadan hingga akhir. Kenapa? Karena kebiasaan baik sudah diawali ya dari bulan Rajab. Latihan puasa di bulan ini, latihan sedekah, memperbanyak khatam Quran. Bagaimana kita
melakukan amal-amal soleh. Sehingga Rajab adalah pelatihan, Sya'ban adalah penguatan, dan Ramadan adalah medan jihad. Bagaimana kita mampu berjuang betul-betul menjemput gelar takwa dengan persiapan yang mantap. Ibarat seorang pemain bola, kalau tak pernah latihan, langsung masuk pertandingan, pasti 15 menit pertama pertandingan sudah ngos-ngos saja, tak sanggup untuk melanjutkan berlari mengejar bola dan ikut bertanding. Kenapa? Kurang persiapan. Disinilah keistimewaan dari bulan Rajab sebagai bagian dari keistimewaan kita menyambut bulan suci Ramadan. Para hadirin rahimahullah, bulan Rajab juga bulan yang dalam sejarah Islam syarat dengan bulan-bulan prestasi besar. Bagaimana bulan ini identik dengan bulan yang Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan spiritual yang begitu luar biasa. Ketika penduduk bumi tak mampu memberikan setawas diri untuk Rasulullah, perjalanan yang Nabi menjemput perintah sholat terjadi di bulan Rajab ini. Maka cerita Rajab bukan hanya cerita tentang Isra dan Mi'raj dan bagaimana kesedihan Rasulullah diobati dengan bulan itu, tapi Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang kedudukan sholat. Wa ju'ilan qurratu a'yuni fi sholat. Dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hati. Kalau mau tahan tarawih, ya, maka hati-hati. Bagaimana kita menikmati sholat kita? Bagaimana bulan Rajab ini kita sadar betul? Inilah perintah yang langsung dijemput, bukan sekedar dihantar lewat turunnya wahyu melalui malaikat Jibril. Dan tentunya dalam konteks kita sekarang masih menyaksikan dan terus berdoa untuk perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Tercatat bulan Rajab adalah bulan Allah berikan kemenangan bagi Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan pertarungan perang salib melawan para pasukan salibis yang menguasai Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa. Jadi ini adalah bulan perjuangan, bulan prestasi. Maka dari itu wajar ketika kita melihat bagaimana perjuangan lebih dari 2 bulan sudah berjuang saudara kita di sana dengan segala keterbatasan yang ada. Kita yang cuma membantu lewat doa, membantu lewat boikot, seharusnya masuk bulan Rajab semakin semangat kita untuk menjemput kemenangan yang insya Allah semakin dekat di depan mata. Untuk itu tentunya saya mengajak seluruh jamaah Masjid Agung Kota Binjai, mudah-mudahan bulan Rajab 1445 Hijriah ini betul-betul dapat kita istimewakan dengan banyak amal soleh, dengan banyak doa, persiapkan diri kita menjemput tamu yang paling istimewa, bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat rahmat Allah, maghfirah Allah, dan bagaimana kita semua dapat dibebaskan dari api neraka. Walaupun bulan Rajab memiliki banyak keistimewaan, tetapi banyak juga berseliweran hadis-hadis dhaif yang lemahnya sangat kuat, termasuk hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan ini. Maka dari itu hendaklah kita selektif, tidak hanya kemudian dapat di-share sana di-share sini kita anggap semuanya sudah tepat. Kenapa? Karena sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berlandaskan apa yang betul-betul disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Diberikan kesempatan kita buka diskusi yang mau bertanya sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Ya.
satu sisi bisa dikatakan tidak tentunya bertentangan, karena satu sisi kebijakan yang pro dikurangi jam kerja, bukan kita berleha-leha dan banyak tidur, tidak, tapi justru mungkin kita naikkan porsi ibadah kita, amal-amal yang makin membuat kita memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak, mungkin untuk tadarus Al-Quran, waktu dengan keluarga, waktu dengan masjid, waktu dengan tapi tentunya berkurangnya jam kerja jangan pula kita anggap berarti Ramadan bulan bermalas-malasan. Nah, dulu tahun 70-an di salah satu negara di Afrika Utara, negara namanya Tunisia. Ini negara baru merdeka dari Prancis. Waktu itu Presiden Tunisia yang bernama Habib Bourguiba ini membuat sebuah kebijakan kontroversial. Ketika itu dia bilang, kita ini negara baru merdeka, Ramadan buat kita malas, maka tahun ini tak berpuasa. Untunglah di momen yang begitu berat tadi ada seorang ulama yang merupakan Syekh Jami' Zaituna, pimpinan dari Universitas Zaituna, Syekh Muhammad Al-Tahir bin Ashur. Beliaulah yang berani menyampaikan dengan lantang penolakannya ketika Presiden Tunisia dengan sengaja mengundang ulama ke istana di siang hari bulan Ramadan untuk jamuan makan siang. Sengaja diundang supaya jadi contoh. Tapi kemudian ulama yang begitu vokal tadi, begitu istiqamah tadi, membantah semua argumentasi, justru menunjukkan ya Ramadan. Kalau zaman dulu para ulama pun mengurangi waktu mereka mengajar. Untuk apa? Bukan berarti cuma puasa, tidak. Menambah sholat malamnya, menambah khataman Qur'annya dalam sebulan, menambah sedekahnya, menambah yang lain-lain. Jadi ketika waktu kerja dikurang, ya ini justru kita bersyukur. Dalam pengertian berarti ada kecenderungan kebijakan dari pemerintah, ya baik kota atau provinsi ataupun pemerintah pusat, ya dalam hal ini mau mengakomodir, ya tapi tentunya pro terhadap pemanfaatan Ramadan tadi jangan disia-siakan dengan lebih banyak pula jam tidurnya atau jam makannya. Sekian demikian. Terima kasih. Silakan, ibu-ibu mungkin. Baik, jamaah rahimahumullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar Ustaz ada hadis mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Yang mau saya tanyakan, apakah hadis itu sahih atau baik? Karena di bulan Ramadan justru banyak orang yang tiduran Ustaz. Nah, apakah itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini hadis benar, tapi pemaknaan dan implementasinya yang salah. Apa pengertian tidur orang yang puasa ibadah? Kita tahu hukum dasar tidur dalam fikih itu mubah, karena tidur bagian dari kebutuhan seperti makan, seperti minum, ini kan mubah. Tapi ketika tidur diniatkan sebagai sarana memperkuat diri agar nanti di malam hari banyak tahajud, di malam hari bisa banyak berkhatam dan iktikaf, maka tidur dia di beberapa waktu, ya ini jadi ibadah. Selain mungkin tidurnya itu menghalangi dia untuk melakukan berbagai amalan-amalan yang mengurangi pahala puasa. Tapi kalau tidurnya waktu jam kerja atau tidurnya ya tidak diniatkan, ya udah tidur banyak di siang, tidur lagi di malam, nah tentunya ini bukan pemaknaan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dasarnya ya dalam Islam pun kita mengenal Nabi punya kebiasaan yang namanya qailula, tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar ini selain memiliki banyak manfaat kesehatan, juga membuat seorang itu lebih kuat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang kita tahu
Memang jam kerja kita mungkin di kantor lebih berkurang, tapi kita habis waktu di masjid, habis tarawih, lanjut dengan tadarus, mungkin tidur pun ya di malam hari berkurang, bangun lebih cepat, tidur lebih lambat. Nah, disinilah ketika seorang itu mungkin memanfaatkan tidur barang 20 menit, 30 menit, ya sekedar menghilangkan rasa kantuk. Selain memiliki manfaat kesehatan, juga seperti yang dikatakan tadi, diniatkan untuk menguatkan kita agar lebih mampu berqiyamul lail, menghidupkan malam dengan amal-amal ibadah di malam-malam Ramadan. Sekian demikian. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah, ya, terima kasih ya, mudah-mudahan ya dengan acara kuliah subuh ini terus kita semua akan termotivasi memakmurkan masjid-masjid kita, dan momen-momen seperti ini momen yang begitu indah. Kenapa? Karena ini inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu fajar inilah waktu yang dipersaksikan, waktu pergantian shift malaikat malam dengan malaikat pagi. Maka setiap amal kebaikan kita ini insya Allah akan tercatat dan dilaporkan di hadapan Allah sebagai bagian bagaimana kita memuliakan bulan Rajab ini. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan menyambut tamu agung Ramadan dengan persiapan terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhid adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min qubuli syahawat ila jannatil qurbah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum.